Sayangnya, Raja Midas mempunyai suatu kelemahan. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Diki Marsaid bakal menemani kalian untuk membahas mitologi dunia. Tapi sebelum itu, kita ingatkan untuk bantu kita lebih semangat membuat konten. Untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Plus aktifkan lonceng kuning di bawah ini agar berikan kita motivasi dengan cara subscribe untuk membuat karya lebih banyak lagi. Untuk episode kali ini kita akan membahas soal dewa lagi, atau raja tepatnya, dimana raja ini terkenal di Yunani atau sebagai salah satu urban legend Yunani. Mau tahu ceritanya? Mari kita simak di scene berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas asal-usul Hand of Midas. Nah, Hand of Midas adalah mitologi dunia yang sudah terkenal yang berasal dari Yunani. Midas, kalian pasti sudah tahu bahwa Midas itu siapa. Midas itu adalah salah satu raja yang berasal dari Yunani. Kata Midas sendiri berasal dari seorang raja yang memerintah sebuah negara yang terletak di Asia Kecil bernama Frigia. Raja Midas atau Midas dikenal sebagai raja yang mempunyai segalanya, baik itu harta, tahta, maupun wanita. Nah, King of Midas juga dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Dan sepertinya tidak mungkin jika Raja Midas tidak bahagia terhadap segala kekuatan, segala kekuasaan yang dia punya. Sayangnya, Raja Midas mempunyai suatu kelemahan. Raja Midas memiliki sifat yang gila harta. Jika ia menganggap kebahagiaan hanya akan tercapai jika ia dikelilingi oleh kemewahan. Nah, salah satu sumber kemewahan yang ia harap dan kegilaan yang dia lakukan adalah emas. Saking terobsesinya sang raja terhadap emas, ia suka sekali melapisi sekujur tubuhnya dengan emas, seakan-akan menganggap emas tersebut adalah bagian dari tubuhnya. Nah, suatu hari Dionysus, dewa anggur dan pesta pora, melewati kerajaan Midas. Nah, dengan ayahnya yang bernama Silenus. Nah, jadi dewa Dionysus ini dengan ayahnya Silenus yang berwujud satir atau makhluk penghuni hutan dan pegunungan yang memiliki hubungan yang dekat dengan dewa Pan dan Dionysus. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah nama ya. Nah, Dionysus tidak sadar ketika dirinya terpisah dengan Silenus. Nah, hal tersebut disebabkan Silenus terlalu banyak meminum anggur dan dalam keadaan yang sangat mabuk, sehingga Silenus akhirnya lelah dan memutuskan untuk tidur di siang hari di suatu taman mawar. Nah, Silenus tidak sadar bahwa taman yang ditiduri ternyata taman mawar yang dimiliki oleh Raja Midas. Beberapa petani yang melihat Silenus tertidur di taman mawar melapor ke Raja Midas. Akhirnya Raja Midas menggotongnya sampai ke istana.
Hal yang tidak terduga adalah alih-alih merasa kesal dengan taman mawar kesukaannya ditiduri oleh seorang asing, Raja Midas mengenali wajah Silenus dan menjamunya dengan baik selama 10 hari 10 malam. Pada hari ke-11, Raja Midas mempertemukan kembali Silenus dengan Dionysus sang anak. Di kota Lydia, melihat kebaikan Raja Midas, Dionysus ingin membalasnya dengan mengabulkan satu permintaan yang diinginkan oleh Raja Midas. Tanpa pikir panjang, sang raja berkata, "Aku ingin apapun yang aku sentuh bisa menjadi emas." Bisa bayangkan, seserakah apa sih ini raja? Sedikit khawatir akan permintaan Raja Midas, Dionysus mengingatkan sang raja untuk berhati-hati dalam menentukan apa yang ia inginkan. Namun sang raja tetap bersikeras dan yakin terhadap permintaannya. Akhirnya, mau tidak mau, Dionysus pun mengabulkan permintaan sang Raja Midas. Hari berikutnya, Raja Midas terbangun dan langsung mengetes kemampuannya yang diberikan oleh sang dewa. Apakah ia memiliki kemampuan yang benar-benar bekerja? Pertama-tama, sang Raja Midas menyentuh ranting pohon dan ternyata ranting pohon itu berubah jadi emas. Kedua, Raja Midas menyentuh sebuah batu dan ternyata batu tersebut berubah jadi emas. Raja Midas mengambil beberapa bunga mawar dan beberapa bunga lainnya, dan ketika disentuh oleh sang raja, bunga tersebut juga berubah jadi emas. Dengan kemampuan mengubah ketiga benda tersebut menjadi emas, muncul rasa kebahagiaan dalam Raja Midas. Namun kebahagiaan akhirnya berubah menjadi suatu malapetaka ketika para pelayan membawakan makanan dan minuman. Segala makanan dan minuman yang ia sentuh langsung berubah jadi emas. Kamu bisa bayangkan, dia mau makan jadi emas. Semua hal-hal yang disitu jadi emas. Raja Midas yang melihat ini akhirnya menyesal dan mengutuk kekuatan yang telah diminta kepadanya Dionysus. Raja Midas akhirnya berdoa dengan Dionysus dengan memohon agar dibebaskan dari kelaparan. Kasihan terhadap nasib sang raja, Dionysus pun akhirnya menjawab doa dari Raja Midas dan menyuruhnya untuk membasuh tangannya di sungai Pactolus, dan Raja Midas pun melakukan ketika ia membasuh tangannya di sungai Pactolus. Ajaibnya, kedua tangannya berpindah ke sungai dan mengubah pasir sungai menjadi emas. Bayangkan nih, kekuatan zaman dulu, kekuatan Raja Midas itu bisa merubah sesuatu jadi emas. Akhirnya, setelah arahan sang dewa untuk cuci tangan di sungai tersebut, sang raja pun terbebas dari kutukan ini. Dan kutukan ini akhirnya terkenal dengan nama Hand of Midas atau Golden Touch. Menurut Anda, kisah ini fakta atau mitos? Benar gak ada kekuatan seperti itu merubah benda, apapun yang disentuh akan berubah jadi emas? Kalau Anda percaya cerita ini, urban legend ini atau mitologi ini, Anda bisa tulis di bawah. Kalau saya, mari kita ungkap sama-sama di Mitologi Dunia di episode kedua bersama kita R2 Indonesia. Saya Diki Marsaid, terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di Mitologi Dunia episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.